Menjadi seorang introvert seringkali diasosiasikan dengan sifat pendiam dan lebih suka menyendiri. Banyak orang beranggapan bahwa introvert cenderung menghindari interaksi sosial, namun pada kenyataannya tidak selalu demikian. Sebagai seorang introvert, saya lebih memilih untuk menghabiskan waktu sendiri karena dalam kesendirian, bagi seorang introvert akan mendapatkan lebih banyak energi. Sebaliknya, ketika dalam keramaian, seorang introvert itu akan menghabiskan lebih banyak energi. Inilah alasan kenapa seorang introvert biasanya lebih suka sendiri, dan salah satunya adalah saya sendiri. Meskipun saya seorang introvert, saya tidak takut untuk berbicara di depan umum atau berinteraksi dengan orang lain. Namun, saya mulai menyadari bahwa kemampuan saya dalam berkomunikasi semakin menurun bukan karena takut, melainkan karena kurangnya frekuensi berkomunikasi atau jarang berbicara dengan orang lain, terutama selama 1 tahun terakhir. Komunikasi adalah keterampilan penting yang berdampak besar pada kehidupan sosial, bisnis, maupun karir seseorang. Kemampuan untuk menyampaikan pikiran dengan jelas dan efektif sangat diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat, baik dalam lingkup pribadi maupun profesional. Sayangnya, seiring waktu, karena kurangnya komunikasi dengan orang lain, saya mengalami penurunan kemampuan berbicara. Lidah saya seolah menjadi kaku, membuat saya kesulitan mengucapkan beberapa kata atau kalimat dengan jelas. Akibatnya, apa yang ingin saya sampaikan seringkali tidak terucap dengan baik. Masalah ini semakin terasa saat saya mulai menyadari bahwa meskipun saya tidak merasa gugup ketika berbicara di depan umum, saya seringkali tidak bisa menyampaikan ide atau apa yang ada dalam pikiran saya dengan jelas. Hal ini membuat saya berpikir bahwa ini mungkin akibat dari kurangnya frekuensi saya dalam berkomunikasi selama 1 tahun terakhir. Sebagai introvert, kita mungkin merasa nyaman dalam kesendirian, tetapi tetap penting untuk menjaga kemampuan berkomunikasi agar tidak menurun. Lidah yang kaku karena jarang berbicara adalah tanda bahwa kamu perlu lebih sering berinteraksi dengan orang lain, meskipun hanya dengan orang-orang terdekat. Berkomunikasi secara rutin membantu kamu menjaga kelenturan dalam berbicara dan mengasah kemampuan dalam menyampaikan ide atau gagasan. Sama seperti otot yang perlu dilatih untuk tetap kuat. Kemampuan komunikasi juga perlu diasah melalui praktek yang konsisten. Semakin sering kita berbicara, semakin lancar kita dalam menyusun kata-kata dan menyampaikan pikiran. Bagi seorang introvert, ini mungkin terasa melelahkan atau tidak nyaman, namun manfaat jangka panjangnya sangat berharga. Introvert bukanlah sebuah kekurangan, melainkan karakteristik kepribadian yang memiliki kekuatan tersendiri. Namun, penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kita harus menutup diri dari dunia luar. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain, memungkinkan kita untuk berbagi ide, perasaan, dan pengalaman. Dengan berkomunikasi lebih sering, kita juga bisa meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara, memperluas jaringan sosial, dan bahkan membuka peluang dalam karir atau bisnis. Maka dari itu, jangan biarkan sifat introvert kamu menjadi alasan untuk menghindari interaksi sosial. Dan inilah yang saya pelajari dari pengalaman pribadi. Cobalah untuk lebih sering berkomunikasi, meskipun hanya dengan orang-orang terdekat. Berbicara secara rutin akan membantu menjaga kemampuan komunikasi tetap tajam dan mencegah lidah menjadi kaku. Dengan melatih kemampuan berbicara, kita dapat menyampaikan ide dan perasaan dengan lebih efektif, serta menjalin hubungan yang lebih kuat dengan orang lain. Meskipun menjadi seorang introvert berarti kita cenderung lebih nyaman dalam kesendirian, komunikasi tetaplah keterampilan yang penting dan perlu dijaga. Jangan biarkan lidah kamu menjadi kaku karena jarang berbicara.
Mulailah dengan berkomunikasi lebih sering, baik dengan keluarga, teman, atau rekan kerja. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga kelenturan dalam berbicara, tetapi juga memperkuat kemampuan komunikasi yang sangat berharga dalam kehidupan sosial dan profesional.